Perkenalkan, nama saya Nadia Marwa Akila. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait detail proposal penelitian untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah metode penelitian sosial. Saya mengambil judul yaitu The London Divide, menggali akar sentimen anti-imigran dan dampak konflik sosial di London. Proposal penelitian ini menyajikan kajian yang sangat relevan dan mendalam mengenai ketegangan sosial dan sentimen anti-imigran di London, yang disebut sebagai The London Divide. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang komprehensif. Yang pertama, terkait konteks masalah dan argumen utama. London sebagai laboratorium global. London diposisikan sebagai kota global yang telah mengalami transformasi demografis signifikan akibat pertumbuhan populasi imigran, baik dari Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Perubahan ini menciptakan lanskap sosial budaya yang kompleks, menjadikannya cerminan dari tantangan globalisasi dan mobilitas manusia. Yang kedua, ambivalensi publik dan diskriminasi. Meskipun terdapat pengakuan terhadap kontribusi imigran, baik ekonomi dan budaya, laporan seperti British Social Attitude tahun 2024 menunjukkan adanya ambivalensi publik, kekhawatiran terhadap dampak imigrasi pada lapangan pekerjaan, perumahan, dan layanan publik. Ambivalensi ini diperburuk oleh temuan diskriminasi yang nyata yang dialami oleh imigran dalam kehidupan sehari-hari, yang mengindikasikan bahwa penerimaan multikultural belum sepenuhnya tercapai. Yang ketiga, peran media dalam polarisasi. Proposal ini secara kritis menyoroti peran media baik konvensional maupun digital atau media sosial dalam memperkuat batas-batas identitas dan ketegangan sosial. Adanya media konvensional, yaitu peningkatan tajam penggunaan istilah ekstremis seperti replacement dan invasion, ISD Global 2024 memperkuat stereotip negatif dan kecemasan terhadap ancaman identitas nasional. Lalu media sosial, platform seperti Twitter, X menjadi arena utama polarisasi di mana kelompok anti-imigran ditemukan lebih aktif dan produktif dalam menyebarkan konten negatif, memperkuat bias yang sudah ada. Lalu keempat, akar struktural ketimpangan ekonomi. Sentimen anti-imigran tidak hanya dipicu oleh narasi, tetapi diperparah oleh ketimpangan ekonomi dan sosial. Migran sering menghadapi keterbatasan struktural dalam mengakses pekerjaan, perumahan, dan layanan yang layak, yang menciptakan kesenjangan modal, sosial, dan ekonomi dengan kelompok non-imigran. Lalu yang terakhir, konsep sentral The London Divide. Penelitian ini berfokus pada fenomena The London Divide, yaitu jarak sosial dan emosional antara kelompok imigran dan non-imigran. Tujuannya adalah memahami bagaimana sentimen anti-imigran ini terbentuk, menyebar, dan dimaknai, dengan harapan dapat berkontribusi pada strategi kohesi sosial yang lebih efektif. Kita lanjut ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan ini penelitian adalah mengeksplorasi dan memahami bagaimana sentimen anti-imigran terbentuk, dipelihara, dan dimaknai oleh warga London dari berbagai latar sosial. Ada 4 pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama, makna keberagaman sehari-hari terkait menyelidiki pemaknaan isu imigrasi dan keberagaman oleh warga lokal dan imigran dalam konteks interaksi sosial sehari-hari. Yang kedua, faktor kontributor sentimen, mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan politik spesifik yang mendasari dan mempertahankan sentimen negatif. Yang ketiga, pengaruh media dan narasi publik, menganalisis bagaimana wacana publik, media, dan politik memengaruhi persepsi masyarakat dan memicu potensi konflik. Lalu yang keempat, dinamika interaksi antar komunitas, dengan menggali pola interaksi antara komunitas lokal dan imigran yang dapat memperkuat kohesi atau justru memperdalam ketegangan sosial. Tinjauan pustaka atau landasan teoritisnya di proposal ini tersusun kuat dengan meninjau studi mutakhir dari 2022 sampai 2024 dan membaginya ke dalam 5 tema krusial. Yang pertama, transformasi sosial dan polarisasi kelas. Ada di Hamnet 2024 menyoroti adanya polarisasi sosial spasial di London. Kelas profesional
terkonsentrasi di inner London, sementara kelas pekerja termasuk banyaknya imigran didorong ke outer London. Jarak kelas ini menciptakan potensi ketidakadilan yang dirasakan kelompok menengah ke bawah non-imigran yang kemudian menjadi lahan subur bagi sentimen anti-imigran kompetisi sumber daya. Yang kedua, integrasi komunitas dan ketidaksetaraan sistemik. Di Kinsler et al. 2024 berfokus pada pengungsi atau pencari suaka, menemukan bahwa ketidakadilan sistemik, diskriminasi di layanan publik, dan retorika imigrasi yang keras menghambat integrasi dan menyebabkan stres psikologis, menegaskan bahwa sentimen negatif diperkuat oleh pengalaman nyata ketidaksetaraan dalam akses. Lalu yang ketiga, media, persepsi ancaman, dan identitas. Di dalam Ahmed Jaika, Shan et al. 2024 meneliti media sosial menemukan bahwa paparan konten negatif memperkuat persepsi ancaman, threat perception, dan kemampuan literasi media memediasi seberapa besar prasangka diadopsi. Dan isu identitas sosial, proposal menggarisbawahi bagaimana klaim bahwa identitas Inggris dalam ancaman digunakan dalam retorika politik untuk memelihara batas in-group dan out-group. Yang keempat, ada segregasi spasial dan interaksi sosial. Di dalam Katney et al. 2022 menunjukkan segregasi residensial tetap tinggi. Lalu dampak ekonomi dan perumahan di laporan CPS 2024 yang menegaskan bahwa migrasi bersih menjadi faktor utama kenaikan kekurangan hunian di Inggris. Isu ini sangat sensitif di London, di mana tingginya harga sewa dan terbatasnya ketersediaan rumah murah memicu persepsi bahwa imigran mengambil sumber daya vital. Metodologi penelitian di dalam proposal ini, jenisnya penelitian kualitatif, lalu pendekatannya studi kepustakaan, dan justifikasinya saya berusaha memahami secara mendalam akar sentimen dan dampaknya berdasarkan perspektif subjektif, makna, dan argumentasi yang terkandung dalam sumber-sumber ilmiah tanpa melakukan observasi atau wawancara langsung. Fokus penelitiannya, analisis penelitian difokuskan pada 3 area kunci, yaitu yang pertama, faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mengaruhi sentimen. Yang kedua, peran media dan wacana politik. Yang ketiga, dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap kohesi sosial. Sumber datanya saya menggunakan data sekunder dari sumber kredibel periode 2021 sampai 2024. Primer kepustakaan, jurnal penelitian sosial, politik, dan hubungan internasional terindeks, dan sekundernya laporan resmi lembaga riset seperti Migration Observatory, ONS UK, artikel media massa, dan buku ilmiah. Teknik analisis data, ada 2 teknik kualitatif utama. Yang pertama, analisis isi atau content analysis digunakan untuk menelaah isi teks, laporan, dan wacana yang muncul dalam literatur. Lalu analisis tematik diterapkan untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara faktor penyebab sentimen dan dampak sosialnya sejalan dengan metode Brown dan Clark 2022. Keabsahan data yang saya lampirkan di dalam proposal ini untuk menjamin validitas penelitian menggunakan triangulasi sumber, membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda. Jadi saya mengambil beberapa jurnal dan saya menelaah dari jurnal-jurnal tersebut untuk mengambil literaturnya masing-masing. Lalu evaluasi kredibilitas hanya menggunakan jurnal terindeks dan laporan resmi. Dan peer review meminta penilaian rekan sejawat untuk menguji interpretasi datanya. Ini adalah detail-detail yang bisa saya jelaskan di dalam proposal penelitian saya. Mengapa juga saya mengambil metode kualitatif? Karena adanya poin-poin yang tadi saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, dari poin-poin yang saya jelaskan tadi terdapat alasan yang memang bisa dijadikan sebagai pendorong saya membuat proposal penelitian dengan London Divide ini untuk menggali lebih dalam akar sentimen anti-imigran dan dampak konflik sosial di London, karena saya melihat bahwa isu ini itu sangat
hangat dibicarakan akhir-akhir ini, terlebih adanya demonstran yang sangat banyak dan membludak di kota London untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait kasus anti imigran. Kemudian saya juga ingin menelaah lebih dalam dampak konflik sosialnya di London. Terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan.